Shalom, Tuhan Yesus sudah berhati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 7 November 2024. Dan saya dalam firman Tuhan, ayat 1 ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang ke-20. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah firman Tuhan. Lalu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus ya. Firman Tuhan hari ini kasih ingat kita semua. Di Ayub 1 ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Jadi ada seorang laki-laki ya di tanah Uz bernama Ayub. Jadi di tanah Uz ini ada seorang yang bernama Ayub ya. Orang itu saleh ya dan jujur, Alkitab mengatakan. Jadi Ayub ini adalah orang yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan. Ya. Dan ia menjauhi kejahatan. Ya, jadi Ayub ini dia jauhi kejahatan, saleh dan jujur. Ya, tentu iblis tidak senang. Ya, semakin kita jujur, iblis tidak suka. Ya. Jadi Ayub ini dicoba oleh iblis juga. Kalau kita baca di ayat yang berikutnya, Bapak Saudara. Jadi kita hidup itu kita harus kuat dengan iman kita. Ya, semakin kita jujur, ya, semakin kita dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, tentu manusia juga ya percaya kita. Ya, kalau kita tidak dipercaya Tuhan, ya manusia tidak percaya kita. Itu rahasianya, Bapak Saudara. Ya. Kemudian kita baca di ayat 1 ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi iblis ini keberatan. Dia mengadu kepada Allah. Ya. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya, jadi dia lihat Ayub ini takut akan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang yang takut akan Tuhan, ya amanlah hidupnya. Ya. Iblis tersingkir. Ya, iblis tidak punya kuasa lagi. Beda dengan orang yang tidak takut Tuhan. Ya, gampang iblis masuk. Ya, karena dia tidak takut Tuhan kan. Ya. Iblis ketawa-ketawa aja di sebelahnya. Ya, bagus. Jadi kita baca firman Tuhan, kita minta bantuan Roh Kudus supaya diartikan. Ya, firman-firman yang kita baca. Ya, Bapak Saudara. Dan menjadi pelaku firman dan merenungkan pagi, siang, dan malam. Kemudian kita baca di ayat 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia di rumahnya serta segala dimilikinya. Jadi iblis bilang kepada Allah, kepada Tuhan, bukankah engkau pagari ya rumahnya ya, sekelilingnya ya, Ayub ini. Ya. Jadi iblis tahu semua itu. Ya, Bapak Saudara, maka itu kita harus hidup sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Ya, iman harus kuat, khususnya di zaman akhir ini. Ya, tingkatkan iman kita, baca firman, ya, berdoa, ya, dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Ya, jadi iblis bilang kepada Tuhan, apa yang dia kerjakan, engkau pasti memberkati dia. Ya jelas. Ya sudah jelas itu. Hidup harus diberkati Tuhan. Ya, semakin dekat Tuhan, semakin kita diberkati Tuhan. Jauh dari Tuhan, ya berkat juga ya begitu-begitu aja, Bapak. Ya, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi di negeri itu makin bertambah. Ayub ini bukan berkurang tapi bertambah-tambah. Berkatnya ya kesehatan ya. Walaupun kita baca di ayat berikut Ayub ini sakit tetapi sembuh ya, walaupun hartanya sudah hilang semua ya, lenyap, tapi Tuhan kasih kembali 2 kali lipat. Maka itu di Injil ayat 42 ayat yang
Kalau saya nggak salah di 11 ayat 12, Tuhan mengembalikan harta kekayaannya Ayub 2 kali lipat. Ya Bapak Saudara, jadi kita harus ikuti contoh. Sudah ada contoh di Alkitab Bapak Saudara. Tinggal lihat aja, sudah tahu, baca saja. Ya, ambil Alkitab, baca, langsung mengerti. Yaitu iman kita Bapak Saudara. Ya, jadi tidak semua orang baca Alkitab juga ya, karena kalau ditanya sibuk, ya, mau kerja Pak, ya, nggak ada waktu Pak kerja tuh, ya, apalagi, ya, pokoknya banyak alasan, ya, di mata Tuhan tidak boleh ngomong begitu, ya, di manusia sama manusia boleh, ya, itu ada penghukumannya lebih keras lagi, ya. Kemudian kita baca di Ayub 1 ayat yang ke-15. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah seorang Seba ayat yang ke-15, menyerang, merampasnya serta memukul penjaganya. Jadi orang Seba merampas dan memukul penjaganya. Dia mata pedang, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya, jadi ini sudah tanda-tanda pertama. Ya, lenyap semua. Ya, memukul penjaganya. Ya Bapak Saudara. Kemudian di ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba. Jadi kambing domba habis semua dibakar, api dari langit. Ya Bapak Saudara. Serta memakan kambing domba dan penjaga-penjaganya. Penjaga juga ikut mati juga Bapak Saudara. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuannya. Jadi dia sendiri yang luput memberitahukan kepada Ayub. Ya, kasih informasi. Ya, kambing domba mati semua, api membakar semua. Kemudian di ayat 1 ayat yang ke-17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Dan orang Kasdim ini membentuk 3 pasukan. Ya, lalu menyerbu unta-unta merampasnya serta memukul penjaganya. Jadi unta-unta dirampasnya, memukul penjaganya. Dengan mata pedang, aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi dia memberitahukan lagi kepada Tuhan Ayub lagi, seolah-olah orang ini dipakai Tuhan juga. Dia memberikan informasi kepada Ayub ini, harta kekayaanmu udah lenyap semua, ya, supaya Ayub tahu. Ya. Ayub 1 ayat yang 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, anak-anak Tuhan lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Jadi mati semua anak-anak Ayub. Ya, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi mati semua anak-anak Ayub. Ya, lagi makan santai-santai, ya, angin datang, ya, terkena rumah itu roboh, mati. Ya, ya ini sengsara luar biasa ya kepada Ayub. Ya, kita ini sengsara nggak seberapa kalau dibandingin Ayub. Ya, kita jatuh miskin, bangkrut, ya, anak baru mati 1. Ya, itu nggak sebanding dengan Ayub. Belajarlah, bacalah di Ayub. Ya. Kemudian kita baca di Ayub 1 ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi ini Ayub ini pasrah diri kepada Tuhan. Dengan telanjang, ya, saya dilahirkan ibuku, ya, kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalam Tuhan. Akhirnya dia pasrah diri, dia berserah. Jadi kita hidup ini harus berserah kepada Tuhan. Ya, semuanya Tuhan punya. Jangan mengadu domba, pasrah diri. Ya, tetapi kalau kita pasrah diri, serahkan iman kita, ya, dibalas, dikembalikan 2 kali lipat. Berkat Tuhan kasih kembali. Anak-anak Ayub juga ya sempat lahir kembali lagi. Ya. Makanya pada waktu itu anaknya cantik-cantik semua. Ya. Anak-anak Ayub, Tuhan mengembalikan semua itu. Ya. Yang kutuk jadi berkat, yang buruk jadi baik. Kemudian kita baca di Ayub 1 ayat 22, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Ayub tidak menuduh Allah untuk berbuat yang tidak patut. Ya, jadi dia tidak mengalahkan Tuhan.
Intinya dia berserah diri, dia berdoa, ya, dia mengimani segala sesuatu indah pada waktu. Ya, rencangan Tuhan bukan rencangan kecelakaan, tetapi rencangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis 7 November 2004, di Injil Ayub 1 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.